menangkap apa yang Tuhan pikirkan bagi kami. Sebab firman-Mu adalah berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 2. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, lalu selanjutnya jemaat di tempat ini. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk menjaga semua Islam agar kita dapat hidup tenang dan terdampak dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai kesusahan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Strip. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta. Strip. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian pembacaan firman bagi kita siang hari ini. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya di dalam hatinya dan melakukannya di dalam kehidupannya, sebab kita akan diselamatkan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan firman Tuhan siang ini, karena hari ini adalah hari ulang tahun Bapak, saya secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati seluruh bapak-bapak di GKPS. Kita masuk saja. Ada beberapa hal yang saya pelajari selama 2 minggu ketika mulai mengikuti sermon di tempat ini. 2 minggu saya harus mempersiapkan khotbah, dan ternyata 2 minggu adalah masa di mana saya sangat dekat dengan Tuhan. Karena saya terus mendengarkan apa yang menjadi pikiran Tuhan bagi kita yang akan kita dengar hari ini. Jadi saya baru sadar di atas podium ini saya mau minta maaf kepada semua bapak-bapak ataupun siapa yang pernah khotbah di tempat ini. Kalau saya pernah tertidur, kalau saya tidak pernah memperhatikan dengan fokus, karena akhirnya saya menyadari mempersiapkan khotbah yang dischedule oleh GKPS itu berat banget, karena 2 minggu lamanya. Artinya di sini para pendengar wajiblah menangkap apa yang Tuhan pikirkan. Hari ini kita akan membahas mengenai doa jemaat. Ini adalah judul yang diberikan oleh LAI bagi kita. Tetapi kalau dalam Bible itu berbicara tentang berdoa untuk orang lain. Dan saya mengangkat sebuah tema di sini, doa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak kita di sini mengerti, mengetahui, dan bahkan memahami apa itu doa. Tetapi yang jadi persoalan sekarang, apakah kita benar-benar mengetahui kalau doa itu punya fungsi yang sebenarnya? Saya hanya mau katakan begini, selama 2 minggu akhirnya saya mengerti bahwa saya memiliki sebuah kekeliruan di dalam memandang doa yang saya punya. Kenapa? Hari ini kita akan belajar. Yang pertama, saya akan bacakan. Pertama-tama, aku menasehatkan. Jadi, ini adalah surat Rasul Paulus yang disampaikan kepada Timotius untuk jemaat di Efesus. Artinya, ini juga yang ditulis Rasul Paulus untuk kita.
Kenapa? Karena ini berbicara kepada kita, jemaat. Ada yang harus kita pahami, bahwa perkataan Rasul Paulus di sini adalah sebuah teguran keras. Kenapa? Dia mengawali kalimatnya dengan perkataan pertama-tama, tolong perhatikan, ada masalah dengan doa kita. Kenapa? Ini yang disampaikan. Sebab saya mau menasihatkan. Saya bukan mau ngobrol, saya mau menasihatkan bahwa sebenarnya ada masalah dari cara pandang kita terhadap doa. Saya temukan di sini. Tapi sebelum masuk ke sini, saya akan membuat sebuah kesimpulan tentang doa. Nah, 2 minggu itu otomatis sudah cukup matang. Doa bukanlah hanya sekedar komunikasi kita dengan Allah. Doa juga bukan sebuah sarana yang kita pakai hanya untuk menyampaikan apa yang kita butuhkan kepada Allah. Tolong kalau saya salah di situ. Doa ternyata juga bukan sarana untuk kita memerintah Allah untuk memenuhi semua yang kita mau. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi doa yang sebenarnya. Rasul Paulus mengatakan di sini, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Saya ulangi, untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk pembesar. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada kita siang ini? Dia mengatakan begini, gampangnya begini, Anda telah keliru kalau selama ini Anda berdoa hanya untuk kepentingan diri Anda. Saya salah dalam menggunakan fasilitas doa yang Tuhan kasih kalau saya hanya minta untuk keperluan saya. Dan bahkan yang lucunya, mari kita coba-coba sama sadari. Jadi terbalik. Mari kita coba sama-sama menyadari. Kalau hari ini Rasul Paulus mengatakan bahwa doa difokuskan untuk semua orang di luar diri kita, ada apa dengan kita? Buat kita, doa kita pakai untuk diri kita. Yang lucunya, ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita berdoa untuk orang lain, ketika kita mendoakan negeri ini, ketika kita mendoakan para pemimpin ini, itu merupakan doa yang tidak utama. Itu merupakan doa yang sekunder. Yang primer adalah doakan diri kita, doakan diri kita, doakan keluarga kita. Tetapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, Anda keliru. Karena tidak demikian mekanisme doa. Jadi, mari kita menyadari kebenaran apa yang dikatakan Rasul Paulus. Apa yang saya sampaikan. Saya mau kasih tahu sama saudara. Selama Tuhan Yesus ada di bumi ini, ketika dia masuk dalam pelayanan di usia 30 dan mengakhiri pelayanannya di usia 33, ada berapa banyak doa yang disampaikan Tuhan Yesus untuk keperluan dirinya sendiri? Ada yang bisa jawab? Bantu saya, cepat. Waktu kita sudah. Berapa kali Tuhan Yesus berdoa, kan saya mati Bapak? Tidak satu kali, tidak dikabulkan. Betul? Itu Tuhan. Di sini Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ketika dia mengambil rupa sebagai manusia, dia mengerti kebutuhan-kebutuhan kita. Dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Sama seperti kita. Kita juga takut dan kita butuh pertolongan Tuhan. Tetapi apa? Di ujung dari doanya, jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Artinya begini,
ternyata doa yang saya mintakan untuk keperluan saya bukanlah yang utama. Walaupun saya harus mati untuk manusia, memang itu yang utama. Paham maksudnya? Jadi doa ini khusus ditujukan untuk semua orang. Orang ini. Rasul Paulus berapa kali dia berdoa dalam pelayanannya untuk dirinya sendiri? Satu kali. Tuhan, tolong cabut duri di dalam daging saya. Ada iblis yang menggocok dia. Satu kali. Sisanya semua berdoa untuk semua jemaat-jemaat, mau di Filipi, mau di Efesus, dan sebagainya. Ini yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada kita. Berhenti memfokuskan doa untuk kepentingan kita. Hei, kita telah baca di sini bahwa kehadiran kita di bumi ini bukan tidak ada maksud. Kehadiran kita di bumi ini persis gambaran Kristus Yesus. Di situ dikatakan manusia Kristus Yesus. Apa tugasnya? Sebagai pengantara kepada Bapa. Sebagai pengantara untuk semua orang dan kepada Bapa. Ini yang mau ditekankan Rasul Paulus kepada kita. Kalau kita tidak bisa mati di salib, kalau kita tidak mau memberi apa yang kita punya kepada orang, kalau kita tidak mau membantu kerajaan Allah dengan apa yang kita punya, gunakan doa. Akhirnya kita mengerti, doa itu bukan untuk diri kita saja, dan doa itu hadir sebagai hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Maksudnya begini, kenapa saya katakan hak istimewa? Karena orang di luar orang percaya tidak punya doa. Maksud saya begini, orang di luar orang yang percaya itu tidak berdoa kepada Bapa di surga. Itu tidak berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu berdoa kepada yang juga berdoa. Jadi doa ini adalah sebuah fasilitas hak istimewa yang diberikan Allah khusus buat kita umat tebusan. Tapi yang menjadi persoalan sekarang, ada banyak orang percaya tidak lagi memandang doa sesuai dengan substansi yang sebenarnya. Saya mau jelaskan dulu tentang doa ini supaya kita kembali kepada konsep pemikiran yang sebenarnya tentang doa. Kita tahu bahwa doa akan mampu melahirkan kuasa-kuasa besar yang Allah punya. Doa mampu mendatangkan mujizat Tuhan bagi kita. Satu contoh, ketika Nabi Musa berdoa, laut dibelah terbelah, kuasa Allah turun. Ketika Nabi Elia berdoa, hujan tidak turun dalam 3 tahun. 3 tahun berapa lama? Tarik. 3 tahun lebih. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa, orang yang mati bisa bangkit. Jadi saya mau clearkan tentang nasihat yang disampaikan Rasul Paulus, bahwa sebenarnya doa tidaklah difokuskan untuk kepentingan kita, tetapi doa difokuskan untuk tugas pelayanan kita di dunia ini. Apa itu? Seperti yang kita baca, bahwa Tuhan itu esa, dan perantaranya manusia Kristus Yesus juga esa, yang menghendaki agar semua orang diselamatkan. Kesimpulan tentang doa sebelum kita masuk. Doa adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita sebagai hak istimewa yang berfungsi untuk tugas pelayanan kita orang percaya di bumi ini, yaitu berdoa agar Tuhan
memberikan keselamatan, dan memberikan pengetahuan kebenaran kepada semua orang, kepada raja-raja dan kepada para pembesar. Ini sangat bertolak belakang dengan yang kita yakini, bahwa ketika kita berdoa bagi diri kita sendiri, artinya Tuhan akan urus diri kita. Tetapi di sini kita ditegaskan agar kita berdoa untuk orang lain. Begitu saya analisa dan saya renungkan, benar. Jadi bodoh kalau saya berdoa supaya saya minta makan, supaya saya diselamatkan, dan itu yang menjadi fokus utama. Tapi coba bayangkan, ketika kita berdoa untuk orang lain supaya mereka diselamatkan, supaya mereka diberi makan, supaya mereka diberi pengetahuan kebenaran, imbasnya kepada kita. Paham? Seperti yang disampaikan dalam Yesaya. Usahakanlah kesejahteraan bagi kota. Di mana kita tinggal. Kenapa? Kalau kota ini sejahtera, kita juga sejahtera. Kalau orang-orangnya sejahtera, pemimpin-pemimpinnya sejahtera, memiliki pengetahuan kebenaran dari Tuhan, kita juga sejahtera. Jadi gak usah pusing mikirin bagaimana biaya sekolah, mikirin bagaimana cari kerja, mikirin bagaimana saya dapat makan. Kalau kota tempat kita tinggal memberikan fasilitas, betul ya? Betul ya? Tapi kalau kota kita miskin, ya kita hidup bulu-buluan. Dan ayat ini muncul di zaman ketika Kaisar Nero memerintah. Bisa dikasih tahu, semua orang Kristen ditangkap, semua orang Kristen dibunuh, dan cara membunuhnya yang paling gak enak. Dikasih makan buat singa, dipenggal kepalanya. Dan yang terjadi pada saat itu adalah semua orang Kristen berdoa bagi keselamatan dirinya. Rasul Paulus mengatakan, "You salah." Ini nasihatnya. Anda salah. Berdoa bagi pemerintah, berdoa bagi kaisar, berdoa bagi semua orang yang membenci kamu. Dengan demikian kamu akan berkeselamatan. Ini poin pertama. Lalu doa seperti apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita baca, kita lihat di ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan. Ingat ini, motif fokus doa kita untuk orang lain. Tetapi bukan hanya sembarang mendoakan seperti kebiasaan kita. Ya sudah tidak menjadi fokus utama, ya sudah menjadi sekunder, kita doain orang lain, ya pasti biasa-biasa aja. Betul, saya juga lakukan hal yang sama. Sama seperti ketika gereja mengajak kita untuk berdoa syafaat. Memang ada di situ sebuah konteks permohonan yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Enggak, itu hanya bicara tentang kewajiban. Kata ibadah yang harus kita kerjakan. Di dalam doa, ketika kita mendoakan orang lain, harus mengandung yang pertama adalah permohonan. Apa yang dimaksud dengan permohonan? Sebuah permintaan dengan sikap yang sungguh-sungguh. Sebuah permintaan dengan sikap yang sungguh-sungguh. Sebab kita mengerti orang yang kita doakan itu membutuhkan pertolongan Tuhan. Sama seperti ketika kita membutuhkan pertolongan. Lakukan ini dengan permohonan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang gak sungguh-sungguh juga yang penting permohonan. Udah paham ya? Kandungan yang pertama adalah permohonan. Saya punya cerita tentang permohonan itu. Dia kemarin cerita kepada saya ketika saya membawa firman ini dalam ibadah rumah tangga di rumah. Dia menangkap tentang sebuah kuasa ketika mendoakan orang lain. Apa itu? Dia cerita. Enggak. Saya baru ngeh dengan pertanyaan ini. Kenapa? Ketika kemarin kita pemuda sedang kumpul,
berdoa bersama-sama. Saya juga sama Daniel, tolong doakan Sondang. Karena saat itu posisinya mau berdoa, saya tidak tanya lagi Sondang kenapa, tapi tolong doa. Akhirnya saya doakan Sondang dalam doa saya. Mau tahu apa yang terjadi? Mana dia lowena saya? Kamu sudah doain saya. Saya juga masih belum mengerti. Memang ada apa? Besokannya Sondang ngorean lagi. Adiar, terima kasih ya atas doanya. Karena saya sudah dinyatakan sembuh dari COVID. Inilah yang tadi barusan saya jelaskan. Kalau kita mendoakan orang, itu besar kuasanya. Ketika Nabi Musa berjuang supaya bangsa Israel bisa melewati, dia berdoa, terbelah lautan. Jadi bukan buat diri kita. Padahal doanya nggak sungguh-sungguh kalau dia. Tapi dia melakukan sebuah permohonan dan terjadi. Pertanyaan saya kepada kita, ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami kebutuhan yang sangat penting, lalu kita berdoa, apakah dikabulkan sama seperti Sondang? Saya juga orang Kristen dan saya orang teologi. Artinya, ya kalau mau bicara tentang militan dalam konteks iman, ya saya duluan. Tapi saya mau kasih tahu, betul jawabannya tidak dikabulkan. Anda mau tahu berapa tahun saya baru bisa punya anak? Tuhan beri saya anak, Tuhan beri saya keturunan 12 tahun. Itu artinya Tuhan sangat tidak tertarik dengan permintaan-permintaan kita yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Saya malu Tuhan kalau saya tidak punya anak, apalagi orang Batak, pasti dikatain. Berapa lama? 12 tahun tidak berhenti. Saya kasih tahu, kesimpulannya adalah ternyata Tuhan lebih tertarik memberi kita kekuatan ketimbang apa yang kita mau. Saya ulangi, ternyata Tuhan lebih tertarik memberikan kita kekuatan untuk menghadapi keadaan yang tidak kita sukai daripada memenuhi apa yang kita mau. Logis lah. Kalau sekarang saudara minta mobil supaya bisa ada transport ke gereja, bohong, kata Tuhan. Ya sudah, tapi oke lah, saya kasih kekuatan. Naik angkot bisa kan? Naik gojek bisa kan? Jadi nggak perlu harus semua. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya bukan mau mematikan keyakinan kita tentang doa yang besar kuasanya, tetapi saya mau memberitahukan seperti Rasul Paulus memberitahukan, ganti konsep doa kita, utamakan orang lain. Kalau orang lain sudah dipenuhi, kita akan dipenuhi. Lakukan dengan permohonan, jangan biasa-biasa saja. Sungguh-sungguh. Kalau kita berdoa, ya, saya doain orang yang tidak punya anak, itu gak begitu. Dan mereka semua lahiran sakit gak? 12 tahun setelah saya mendoakan supaya orang punya keturunan, saya baru dikasih. Ketika saya mendoakan, saya dikasih keturunan. Lalu yang kedua, unsur mendoakan orang supaya orang diberikan keselamatan dan diberikan pengetahuan kebenaran. Apa dikatakan di sini? Yang kedua adalah doa syafaat. Ini jauh lebih seru. Kita sering mendengar tentang kata doa syafaat di gereja. Kita selalu lakukan doa syafaat. Dan bahkan kita berpikir doa syafaat seperti begitu bentuknya. Tidak, doa syafaat ini adalah sebuah kandungan yang di dalam doa kita untuk orang lain. Saya kasih tahu,
Doa syafaat ini adalah kandungan dari doa kita ketika kita mendoakan orang lain. Apa yang dimaksud dengan doa syafaat? Doa syafaat adalah sikap kita memposisikan diri sebagai orang yang kita doakan. Saya ulangi, doa syafaat adalah sebuah sikap doa di mana kita memposisikan diri sebagai orang yang kita doakan. Jadi tidak mendoain. Ini seolah-olah kita yang minta. Teori ini dikerjakan siapa? Siapa yang bisa membenarkan ini? Saya temukan ketika bangsa Israel hendak dilenyapkan Tuhan, hendak dibinasakan Tuhan karena dosa, Nabi Musa datang berdoa syafaat. Begini bunyinya, Tuhan, kalau Tuhan matiin bangsa Israel, apakah kamu musuh kami? Jadi bukan urusan tentang mereka dimatiin, tetapi Nabi Musa melakukan bagian ini. Kalau Tuhan lenyapkan bangsa Israel, membunuh bangsa Israel, saya malu Tuhan terhadap musuh-musuh saya. Karena mereka akan berkata, Tuhan tidak lagi menyertai Musa. Paham maksudnya? Jadi doa syafaat adalah sebuah sikap di mana kita memposisikan diri sebagai orang yang kita doakan. Kemarin waktu saat dalam pembahasan doa ini, saudara kita mengatakan, saya baru menyadari selama ini kita diajarkan untuk mengasihi orang, memperhatikan orang yang membutuhkan, memperhatikan orang yang sedang dalam kesusahan. Yang saya lakukan betul, saya kasih uang, saya kasih yang mereka butuhkan. Tapi hari ini saya baru menyadari itu keliru. Kenapa? Karena saya tidak pernah mendoakan orang. Ini landasan utama. Kalau kita dikasih berdoa, dikasih doa untuk semua orang, ini maksudnya. Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Tuhan tidak membutuhkan kepandaian kita. Tuhan tidak membutuhkan kehebatan kita. Tuhan membutuhkan kita mau berdoa bagi semua orang, bagi semua pembesar dan semua. Yang ketiga, saya temukan di sini, dan ucapkan syukur untuk semua orang. Ini bukan tantangan. Kenapa saya bilang demikian? Boro-boro saya bisa mengucap syukur untuk orang. Bagaimana bisa Tuhan? Karena orang itu menyakiti saya. Orang itu telah mengkhianati saya. Orang itu telah membohongi saya. Orang itu ngambil uang saya. Orang itu sudah merampok saya. Orang itu sudah membunuh saya. Dan sampai detik ini orang itu membenci saya. Bagaimana mungkin saya mampu mengucapkan syukur untuk dia? Wah, keren. Enggak, tidak mau habis, soal aja. Keren. Kalau tidak ada ini, sia-sia bagi. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengucap syukur untuk orang yang jijik sama kita dan orang yang kita jijik? Gampang. Ungkapan Rasul Paulus tentang ucapkanlah syukur untuk semua orang. Ini menjelaskan bahwa Allah tidak pernah menghendaki kita untuk menghakimi sesama kita. Saya ulangi, Allah tidak pernah menghendaki kepada kita untuk kita menghakimi, menghukum sesama kita. Tetapi yang Allah menghendaki adalah kita menjadi pelayan bagi sesama. Hanya itu isi kekristenan. Hanya itu isi perintah Tuhan. Jadilah pelayan bagi sesama. Kalau kita sudah mengerti konsep berpikir ini, kita akan mengetahui, oh iya, bahwa keberadaan semua orang ternyata berarti bagi hidup kita.
Keberadaan semua orang berarti bagi Tuhan. Kalau orang itu nggak berarti buat kita, orang itu berarti buat Tuhan. Percaya sama saya. Jadi jangan sakit hati dulu kita yang dibenci orang. Jangan rendah diri dulu ketika kita dihina orang. Karena ternyata hari ini kita temukan kita berarti di hadapan. Kenapa? Perikop ini menjelaskan bahwa dia menghendaki kita semua selamat. Ucapkan syukur untuk semua orang. Amsal mengatakan begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Itu artinya tidak ada satu orang pun yang ada di hadapan kita sekarang ini tidak berguna buat kita. Semua berguna, tapi bukan berguna hanya untuk kepentingan kita dalam konteks nanti saya bisa pinjam uang, nanti saya bisa ditraktir makan, nanti saya bisa naik mobil. Bukan. Ini berbicara tentang proses menuju kesempurnaan seperti yang Allah kehendaki begitu. Berhenti berpikir seperti itu. Kalau saya sekarang boleh khotbah di tempat ini, itu karena ada saudara di sini. Ya masa saya ngobrol sama orang, nggak ada siapa-siapa. Paham maksudnya? Dan ini membuat saya mempersiapkan khotbah selama 2 minggu. Stres mas, benar. Saya baru sadar, maaf ya Pak Hamid, saya pernah tertidur ketika Pak Hamid. Paham maksudnya? Ucapkan syukur untuk semua orang. Dengan demikian, ketika saya bisa berhasil melakukan ini yang saya mau kasih tahu. Tidak ada kebencian terhadap siapapun. Tidak ada pemikiran jelek terhadap siapapun. Tidak ada fitnahan yang muncul terhadap siapapun. Yang ada cuma satu di atas saya, bahwa semua orang yang di hadapan saya berarti bagi Tuhan. Dan dia wajib diselamatkan. Selanjutnya sebetulnya masih panjang, tapi kita harus berbicara waktu. Tetapi inilah poin. Kesimpulan dari khotbah kita hari ini. Mari kita memandang doa seperti yang Allah tetapkan. Doa tidak lagi hanya untuk keperluan kita semata, tetapi khususnya yang pertama, doa dipakai untuk mendoakan orang lain, raja-raja dan para pembesar. Jika bukan seperti itu bukan kehendak Tuhan. Dengan demikian terjadilah apa yang menjadi maksud dan rancangan Tuhan dan rencana Tuhan di dalam Kristus Yesus, yaitu agar kita semua menjadi perantara antara semua orang dan kepada Bapa. Dengan satu tujuan, semua orang dianugerahi keselamatan dan semua orang dianugerahi pengetahuan kebenaran, yaitu Injil yang menyelamatkan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Dari C. Saya mau
di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Engkau telah taruh di dalam hati hamba, telah hamba sampaikan kepada seluruh jemaat di tempat ini. Hamba berdoa bagi mereka semua, kiranya Tuhan menganugerahi seluruh jemaat GKPS di tempat ini keselamatan, pengetahuan akan kebenaran. Dengan demikian, kita semua diselamatkan. Kami percaya hal ini akan terjadi dan terus berbicara di dalam hati kami, sehingga kami menemukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami selama kami hidup di bumi, yaitu menjadi pelayan Tuhan, pendoa sesama untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk ulang tahun Bapak. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan Tuhan bagi kami semua di tempat ini. Engkau mengetahui keberadaan kami, keberadaan rumah tangga kami, keberadaan hidup kami. Hamba berdoa, tuliskan hidup kami Tuhan. Berikan kami jalan keluar, sehingga kami dapat melalui kesalahan-kesalahan kami dengan sempurna. Biarlah Tuhan terus mengurapi seluruh Bapak di GKPS dan sehingga Bapak menjadi seorang imam, menjadi seorang yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Kami juga mau berdoa untuk seluruh istri dan anak-anak kami. Biarlah Tuhan memenuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga istri-istri kami berlaku bijaksana, menghormati suaminya dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan boleh memenuhi anak-anak kami dengan roh keperkasaan, sehingga anak-anak kami menjadi perkasa di bumi. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa.